Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, ini saya ingin menunjukkan bagaimana proses penggambaran sistem plumbing pada sebuah proyek kafe ataupun restoran ya. Ya, untuk sistem plumbing sendiri ataupun khususnya plumbing air limbah itu terdapat tiga instalasi ya. Yang pertama ada instalasi air bekas, yang kedua ada instalasi air kotor, dan yang ketiga ada instalasi venting. Nah, untuk instalasi air bekas sendiri itu dikategorikan kepada sumber yang eh, terkait dengan pemakaian langsung, yakni bisa dari buangan keran ataupun bisa dari sisa-sisa air yang berada di sekitar toilet, dan juga air yang berada pada buangan wastafel. Bisa dikategorikan ke dalam air bekas ya, artinya air yang bekas pakai gitu. Terus yang kedua ada sistem pemipaan air kotor, yakni air yang memang bersumber dari kloset dan juga urinal. Nah, ini dikategorikan kepada air kotor atau di SNI plumbing disebut sebagai black water ya. Dan untuk air kotor sendiri itu sebenarnya ada banyak, cuman pada desain project ini hanya terdapat dua bagian saja, yakni kloset dan juga urinal. Dia tergolong kepada air kotor karena air yang langsung bersentuhan dengan kotoran manusia ataupun feses dan juga air seni. Dan untuk pipa venting itu kita gunakan juga, itu biasanya kalau di pemipaan itu kita join instalasinya ke sistem air kotor ya, di mana fungsi venting ini sebagai penghawaan dan juga berfungsi sebagai proses pembuangan hawa agar ketika melakukan flashing ataupun eh, peturasan ya, jadi udara yang berada terperangkap di sini itu bisa mengalir melalui pipa venting. Dan untuk perencanaan ini ataupun project ini, pipa venting kita join pada instalasi pipa air kotor ya. Ini pipa venting yang biru. Baik, dalam mendesain plumbing sendiri itu biasanya ataupun umumnya kita menggunakan sistem one line ya, ataupun line diagram dengan satu garis saja, tidak menggambar pipanya secara detail. Dan juga dia ada seperti miring seperti ini, menandakan ini adalah aliran flow-nya ataupun ya flow-nya, yakni arah alirannya dari sini ke sini ke sini dan ke sini lagi hingga ke uh, pengolahan limbahnya. Jadi untuk gambar air limbah sendiri dia kita akan biasa temui ada kemiringan-kemiringan seperti ini ya. Biasanya sudutnya 45 derajat agar gambar kita terlihat rapi dan simetris ya, dan juga seimbang seperti itu. Nah, biasanya kalau di kitchen itu kita uh, desain itu menggunakan grease trap di masing-masing wastafelnya, fungsinya untuk memisahkan antara air dan minyak seperti itu. Jadi sebelum dibuang ke pemipaan utama yang di sini, kita harapkan minyaknya sudah terpisah di sini sehingga tidak uh, menumpuk di pemipaan lama-kelamaan ya. Dan instalasinya juga kita pisahkan antara pemipaan air limbah konvensional seperti air kotor ataupun air bekas dengan pemipaan limbah kitchen. Fungsinya agar membuat sistem pada pengolahan limbahnya sendiri itu terpisah, dan juga kita bisa melakukan treatment khusus karena pada instalasinya sudah kita pisah. Ya, kalau gambarannya sederhana saja, yang penting kita bisa memahami apa yang kita gambar dan juga orang mampu menangkap ide-ide yang kita berikan pada gambaran kita. Mungkin sekian reviewnya. Semoga bermanfaat dan teman-teman bisa memahami. Kalau ada yang bertanya, mungkin kita bisa diskusikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.